Welcome back to Barbar Movie. Apa kabar semuanya, sehat? Gimana, masih suka bawa HP ke WC? Masih suka rebahan di atas punggung mertua? Lutut masih aman guys? Alright guys, bersama saya di sini Dan Hermawan. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Panic Room. Film ini dirilis pada tahun 2002 bergenre thriller dan disutradarai oleh David Fincher. Langsung saja kita ke filmnya. Jangan lupa matikan VPN, cabut handset, kencangkan volume, cari posisi yang nyaman, dan jangan lupa nonton bareng mertua karena channel ini adalah channel pendidikan. Karena suaminya tukang kawin, membuat Ibu Siti tidak tahan dan tidak betah. Mereka bercerai dan Ibu Siti memutuskan untuk pindah rumah bersama putrinya bernama Sarah yang berada di New York. Pemilik rumah sebelumnya adalah seorang miliarder dan ia membangun sebuah ruangan panik untuk melindungi penghuninya dari para penyusup. Ruangan itu memiliki fasilitas keamanan yang lengkap dan diperkuat dengan pintu baja yang sangat tebal. Ibu Siti di dalam film bernama Meg Altman dan anaknya Sarah Altman. Kita sebut saja Ibu Siti biar gampang. Kemudian Ibu Siti diajak Bapak Bedul untuk melihat-lihat ruangan dan menjelaskannya. Biasalah, namanya juga sales. Dan Bapak Bedul memberitahukan ruangan panik. Nah, ini yang akan menjadi sebuah cerita di film ini. Scene menunjukkan pada malam hari, Ibu Siti dan anaknya sedang lalap tidur. Tiba-tiba rumah mereka didatangi 3 orang pria. 3 orang pria itu kita sebut namanya Burhan, Coek, dan Ucok. Pada saat Ibu Siti terbangun, Ibu Siti terkejut saat melihat mereka dari CCTV. Ibu Siti pun berlari membangunkan anaknya yang kenok. Ibu Siti dan anaknya dikejar oleh 3 orang tersebut lalu masuk ke ruangan panik. Tiga orang tersebut mengajak Ibu Siti bernegosiasi untuk masuk ke ruangan itu dan diminta meninggalkan rumah itu dengan selamat. Tetapi karena Ibu Siti panik, ia menolaknya. Burhan, Coek, dan Ucok berusaha membuat Ibu Siti dan anaknya membuka ruangan itu dengan cara mengambil tabung gas untuk membuat udara pada ruangan itu terkontaminasi dengan gas sehingga membuat Ibu Siti dan anaknya sesak bernapas. Tetapi cara itu tidak berhasil karena ruangan itu memiliki celah lubang yang menuju keluar sehingga Ibu Siti dan anaknya bisa bernapas. Lalu Ibu Siti membakar saluran udara yang terkontaminasi gas itu sehingga membuat ledakan dan mengenai Ucok sehingga terpental dan terbakarlah Ucok. Scene menunjukkan Ibu Siti dan anaknya memberi sinyal SOS pada tetangganya dengan senter dari lubang. Akan tetapi tetangganya cuek karena tidak pernah ikut pramuka dan nyawanya yang belum terkumpul. Saat Burhan, Cuek, dan Ucok sedang lengah, Ibu Siti pun keluar untuk mengambil HP Nokia-nya untuk memanggil polisi dan mantan suaminya. Di saat Ibu Siti sedang mengambil HP-nya, tiba-tiba dia menyenggol lampu sehingga membuat Ibu Siti ketahuan. Untungnya Ibu Siti berhasil mendapatkan HP-nya dan berlari ke ruangan panik. Namun sialnya, HP Nokia-nya tidak ada sinyal. Ibu Siti mengakali telepon sehingga berhasil menyambung ke jaringan telepon. Lalu ketiga orang tersebut panik. Lalu Burhan berusaha memutuskan jaringan telepon tersebut. Tetapi untungnya Ibu Siti berhasil menelepon mantan suaminya. Alasan mengapa Cuek membunuh Ucok karena tidak sepemikiran dengan Cuek. Di sini Ucok adalah masih kerabat dengan pemilik rumah sebelumnya karena Ucok tidak ingin membagi harta dengan keluarga besarnya. Sedangkan Burhan adalah yang merancang ruangan panik sehingga mengetahui celah ruangan tersebut. Mereka bekerja sama. Di dalam ruangan tersebut terdapat surat obligasi. Dan Burhan pun hampir dibunuh oleh Cuek kalau tidak menuruti Cuek. Karena di sini Burhan adalah pria baik yang terpaksa dan masih memiliki hati nurani. Hanya Cuek yang sadis, guys.
Singkat cerita, mantan suaminya Bu Siti datang, namun naas Coek berhasil melumpuhkan mantan suaminya dan dijadikan sandaraan oleh Burhan dan Coek. Tiba-tiba penyakit anaknya Bu Siti kambuh, lalu Bu Siti mengambil obat dari ruangan lain dan mengambilnya secara diam-diam. Namun Burhan dan Coek pun sudah berada di depan ruangan panik. Setelah mengkelabuhi Ibu Siti, Ibu Siti pun melawan mereka berdua, akan tetapi karena betina yang lemah, Burhan dan Coek berhasil masuk dalam ruangan panik. Walaupun harus mengorbankan tangan Coek terjepit pintu ruangan panik. Ibu Siti pun bernegosiasi dengan Burhan untuk menyuntikkan obat kepada anaknya yang sedang kambuh, dan Burhan meminta untuk tidak memanggil polisi. Mereka pun sepakat. Tiba-tiba polisi datang karena mantan suami sebelumnya menelepon polisi. Di sini Ibu Siti berusaha untuk mengusir polisi karena kalau sampai polisi masuk bakal hilang nyawa anaknya sesuai perjanjian Burhan. Burhan pun berhasil mengambil surat obligasi yang diinginkannya. Di saat Burhan dan Coek ingin keluar, Bu Siti menyiapkan rencana untuk menyerang mereka. Saat Burhan dan Coek menghadapi mantan suaminya Bu Siti yang meminta melepaskan anaknya dari sandaran Coek, tiba-tiba Bu Siti memukul Coek dari belakang dengan palu Thor sehingga membuat Coek terjatuh ke lantai 1. Lalu Burhan pun kabur. Akan tetapi Coek bangkit kembali dan menyerang Ibu Siti. Di saat Ibu Siti hendak dibantai oleh Coek, tiba-tiba Burhan datang kembali lalu mengheadshot kepala Coek. Singkat cerita, polisi pun datang seperti di film-film Indosiar yang selalu telat datang. Burhan berusaha melarikan diri, namun naas sudah terkepung oleh polisi karena Burhan tidak mampu melompati dinding dan badannya yang tidak menadai. Dan Bu Siti serta anaknya hidup bahagia di Jerman dan suaminya pun kawin lagi. Tamat. Kesimpulan dari film ini adalah Esari un criminale che non è responsabile come Burhan. Artinya, jadilah seorang penjahat yang tidak tanggung-tanggung seperti Burhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe.